Para mahasiswa mata kuliah Hukum Agraria sesi C dan E yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Maret tahun 2020, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan online. Ini adalah video kedua, menyusul video yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Maret yang lalu. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tujuan lahirnya UUPA. Saya hanya akan menjelaskan tujuan pertama dari lahirnya UUPA. Tujuan itu sangat menarik untuk dapat Anda teliti dan Anda pelajari. Hasil dari kuliah kedua ini, saya harapkan Anda dapat membuat sebuah presentasi yang akan divideokan. Pertama-tama, masing-masing Anda per kelompok harus membahas materi apa yang akan dipresentasikan. Kemudian Anda perlu membuat skrip atau naskah yang akan disampaikan. Lalu melakukan pembagian tugas di antara anggota kelompok. Yang kedua adalah setelah pembagian dilakukan, setiap mahasiswa akan membuat rekaman video secara mandiri. Setelah masing-masing peserta kelompok selesai membuat videonya, video-video kecil itu akan dikirim kepada ketua kelompok atau kepada salah seorang yang ditunjuk, kemudian akan mengedit video itu, menggabungkannya menjadi satu presentasi singkat sekitar 10 menit. Yang ketiga, setelah proses edit selesai, maka ketua kelompok akan mengirimkannya kepada email yang saya berikan untuk di-upload di YouTube yang sudah saya siapkan. Yang keempat, Anda diminta untuk menonton video teman-teman Anda tersebut, lalu mengomentarinya. Kita akan berdiskusi secara online melalui YouTube ataupun melalui WhatsApp. Ini merupakan tugas pembelajaran pada pertemuan minggu ini, yaitu untuk mengganti kuliah kelas C pada tanggal 17 Maret yang lalu, dan kelas E untuk hari Jumat tanggal 20 Maret besok. Baiklah, kita akan melanjutkan kuliah yang lalu. Pada kuliah minggu lalu, kita telah membicarakan tentang 3 masalah utama dalam aspek hukum yang dihadapi sebelum lahirnya UUPA. UUPA sendiri mengakui adanya 3 masalah utama tersebut. Hal itu dapat kita baca dengan jelas di dalam bagian penjelasan umum UUPA. Lalu UUPA menjelaskan bahwa UUPA lahir untuk menjawab 3 tantangan atau permasalahan utama dalam aspek hukum itu. Nah, 3 masalah utama yang ada sebelum UUPA lahir adalah pertama, karena hukum agraria yang berlaku pada saat itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lain dipengaruhi olehnya. Hal itu menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan nasional. Masalah yang kedua adalah karena akibat dari politik hukum pemerintah jajahan, maka hukum agraria yang berlaku pada saat itu bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat dan pada saat yang bersamaan juga berlaku peraturan-peraturan yang berdasarkan hukum barat. Dualisme ini menimbulkan berbagai masalah hukum antar golongan yang serba sulit dan tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Indonesia. Masalah yang ketiga yang kita juga sudah ketahui bersama adalah bahwa bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu, hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Nah, tujuan dilahirkannya UUPA adalah untuk menjawab tantangan dari 3 permasalahan hukum utama tersebut. 3 tujuan utama lahirnya UUPA adalah 1, untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil makmur. Nah, tujuan inilah yang akan kita bahas dalam kuliah pada hari ini. Ini menjawab masalah pertama, yaitu bahwa di masa lampau, hukum agraria tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan yang tentunya bersifat eksploitatif. Kini UUPA harus menjadi alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan UUPA yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional dilakukan dengan menegaskan 8 dasar dari hukum agraria nasional. Dengan demikian, setiap undang-undang, peraturan, atau ketentuan hukum lainnya di bidang agraria atau pertanahan yang dibangun di atas dasar UUPA harus tunduk dan harus memuat dan harus sesuai dengan 8 dasar hukum agraria ini. Di kesempatan ini, kita hanya akan mengupas 1 dari 8 dasar-dasar hukum agraria nasional itu, yaitu yang pertama, dasar kenasionalan. Hal ini dapat kita baca dari Undang-Undang Agraria
pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 3 dan beberapa pasal berikutnya. Undang-Undang Agraria pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 1 tersebut, kita tidak menjumpai kata kenasionalan ataupun kata nasional. Lalu apa maksudnya kenasionalan sebagai dasar dari hukum agraria nasional dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 UUPA. Nah, untuk itu kita harus mengerti maksud dari kenasionalan. Kenasionalan itu berasal dari kata nasional atau nation atau nation dalam bahasa Prancis atau Nazi dalam bahasa Belanda, yaitu berarti dalam bahasa Indonesia bangsa. Tentang bangsa atau nation pernah dibahas oleh Ernest Renan dalam pidatonya di Universitas Sorbonne di Perancis pada tanggal 11 Maret tahun 1882. Pidatonya itu berjudul Qu'est-ce qu'une nation atau dalam bahasa Inggris What is a Nation. Pidato tersebut telah dibukukan dan diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 1968 di Indonesia. Diterjemahkan oleh Profesor Sunario SH dengan judul Apakah Bangsa Itu? Ini adalah salah satu buku yang menarik karena Renan termasuk salah satu tokoh yang mula-mula sekali membahas tentang pengertian bangsa atau nation. Renan berpendirian atau berkeyakinan bahwa bangsa semata-mata adalah sebuah perasaan atau kehendak untuk hidup bersama. Dalam bahasa Inggris dapat dikatakan the desire to live together. Perasaan atau kehendak untuk hidup bersama yang timbul pada segolongan besar manusia yang nasibnya sama pada masa yang lampau, terutama karena penderitaan-penderitaan yang dihadapi bersama, yang dialami bersama, ini menimbulkan perasaan kebangsaan atau nation tadi. Renan menyangkal atau tidak sepakat bahwa bangsa itu timbul karena persamaan keturunan atau karena hubungan darah atau kita katakan ras. Juga tidak karena persamaan bahasa ataupun karena persamaan agama, tidak juga karena kesamaan geografis atau teritori. Demikian pula tidak karena persamaan budaya atau dikatakannya kultur Nazi theory, cultural nation theory. Demikian pula bukan karena persamaan negara, stats Nazi theory atau states nation theory. Nah, menurut Renan, hal-hal tersebut bukanlah dasar dari adanya sebuah bangsa. Menurut Renan, hal-hal yang bersifat objektif tersebut bukanlah dasar bagi lahirnya atau adanya sebuah bangsa. Melainkan bangsa itu lahir karena semata-mata perasaan atau keinginan untuk hidup bersama. The desire to live together. Itulah yang menjadi dasar hadirnya sebuah bangsa. Makanya Renan disebut sebagai penganjur, kalau bukan pencipta dari teori subjektif tentang kebangsaan, yaitu berdasarkan persamaan perasaan atau kehendak. Paham atau pendirian dari Renan tersebut tentu dikritik oleh pakar-pakar lainnya. Friedrich Hertz melalui tulisannya berjudul Nationality in Theory and Politics 1943 mengkritik pandangan Renan karena Renan dianggap terlalu mengecilkan faktor-faktor objektif tersebut. Selain itu, Profesor Mr. J.P.A. Francois dalam bukunya Handboek van het Volkenrecht tahun 1949 juga tidak sepakat dengan Ernest Renan. Ia berpandangan bahwa bangsa lahir berdasarkan teori campuran, yaitu adanya kebudayaan atau kultur plus kehendak bersama. Jadi teori subjektif Renan ditambah dengan persamaan budaya, itulah menurut Profesor Master J.P.A. Francois sebagai dasar dari lahirnya sebuah bangsa. Nah, terlepas dari teori-teori tersebut, kita lihat bagaimana UUPA memandang bangsa. Apakah itu hanya sebuah perasaan untuk hidup bersama atau juga sebuah teori campuran yang dipegang.
Selanjutnya, Anda dapat belajar lebih jauh, membaca lebih banyak, dan melakukan penelitian lebih banyak tentang kenasionalan. Kemudian, kelompok pertama akan membuat presentasi dalam bentuk video dengan topik tentang kenasionalan. Dasar hukum agraria nasional. Yang kedua adalah aspek penguasaan oleh negara. Ini adalah sebagai antitesis terhadap domain verklaring. Nah, kelompok kedua akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara, apa yang dimaksud dengan domain verklaring, di mana perbedaannya, dan apa yang kita anut pada saat ini. Ketiga adalah mengenai kepentingan nasional. Kelompok ketiga akan membahas mengenai kepentingan nasional. Kemudian kelompok keempat mengenai fungsi sosial, karena fungsi sosial adalah dasar hukum agraria nasional keempat yang disampaikan oleh UUPA. Kemudian ada pengendalian hak milik. Kelompok 5 membahas tentang pengendalian hak milik. Kemudian kelompok 6 mengenai non-diskriminatif dan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Kelompok ke-7 akan membahas tentang land reform, sedangkan kelompok 8 mengenai national atau regional planning, perencanaan nasional ataupun perencanaan daerah. Nah, 8 dasar hukum agraria nasional ini harus Anda pelajari dengan baik. Anda buktikan bahwa Anda sudah belajar di rumah melalui video-video yang akan Anda kirimkan per kelompok. Jadi satu kelompok membuat satu video dengan satu topik tersebut. Masing-masing anggota kelompok harus aktif terlibat, ada videonya, dan itu akan diedit, dikombine menjadi satu untuk dapat kita upload di YouTube. Kemudian kita akan diskusi mulai dari titik tersebut. Demikian kuliah kedua yang saya sampaikan. Saya harap Anda dapat belajar di rumah dengan baik. Demikian, terima kasih.